Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ananda yang solih-solihah? Insya Allah sehat ya. Ya, alhamdulillah Ustazatin juga sehat. Dan kita berdoa semoga wabah corona ini cepat berlalu sehingga kita bisa beraktivitas kembali di sekolah ya, bisa bertemu kembali dengan teman-teman satu kelas, dengan adik-adik kelasnya ya, bisa bermain cincek kembali, bisa bermain sendal kembali, bisa bermain lari-larian di halaman kelas 6 ya. Semoga wabah ini cepat berlalu dan kita bisa beraktivitas kembali. Oke ya. Kangen dengan Ustazah? Ya, Ustazah juga kangen ya sama anak-anak Ustazah yang solih dan solihah, yang Ustazah sayangi, yang penuh dengan semangat yang luar biasa untuk belajar, baik untuk tahfiz ataupun tahsin. Semoga dengan belajar di rumah tidak mengurangi semangat antum semua dalam tahsin, tahfiz dan juga belajar ya. Harus terus semangat ya, tetap jaga kesehatan supaya nanti ketika kita masuk kita bisa berjumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya. Baiklah, sebelum kita mulai belajarnya, terlebih dahulu kita doa bersama-sama ya. Wahid isnain salasah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Silahkan doanya dilanjutkan masing-masing ya. Ustazah Atin tidak memvideokan, Ustazah berdoa sendiri, tapi tidak Ustazah videokan karena memori Ustazah full. Jadi nggak cukup. Nah, adapun landasan kita belajar al-ilmu hisab, yaitu terdapat dalam Quran surah Yunus ayat 5 ya. Silahkan teman-teman baca masing-masing ya, insya Allah udah hafal semua ya. Kita lanjutkan ya. Sekarang Ustazah tidak akan memberikan tugas seperti kemarin ya, tapi kemarin tugas teman-teman sudah hebat semua, sudah bagus semua ya, jawabannya juga sudah banyak yang betul. Nah, jadi kemarin ada beberapa yang WA Ustazah, saya belum maksud dengan luas permukaan. Oh, hebat itu, ada yang bilang seperti itu, berarti saya tahu. Oh, berarti ada yang belum paham dengan luas permukaan, berarti harus Ustazah bahas. Kemudian ada juga yang sudah bisa, itu juga hebat, karena berarti belajar sendiri ya. Ya, untuk kali ini akan saya bahas ya, yaitu tentang luas permukaan bangun ruang. Untuk yang pertama ini Ustazah akan membahasnya adalah luas permukaan bangun ruang terlebih dahulu. Nanti di pertemuan selanjutnya yaitu luas permukaan bangun gabungan ya. Jadi satu-satu supaya antum semua paham. Jadi luas permukaan itu adalah luas dari bidangnya, gitu ya. Jadi misalkan nih Ustazah contohkan, ini, Ustazah punya bangun nih, ya. Ini bangun apa? Ya, ini gelas. Ini namanya bangun ruang. Disebut apakah dia? Biasa kita sebut dengan tabung. Nah, tabung ini dia punya apa di atasnya? Punya tutup. Bawahnya punya alas. Sampingnya yang diputar-putar ini adalah selimutnya. Nah, kalau yang namanya tabung itu kalau dia dibuka, gelasnya dibuka, set dia punya yang namanya jaring ya. Tahu kan ya jaring-jaring tabung ya? Nanti kita lihat. Kemudian ada lagi apakah ini? Bentuk apa? Ya, ini bentuk kubus. Anggap kubus ya. Kubus bukan ini. Ya, anggaplah kubus ya. Ini bentuknya kubus ya. Jadi, kubus ini punya apa? Punya alat, tutup, alas, samping kanan, samping kiri, depan dan belakang. Nah, samping kanan dan kiri atau yang biasa kita sebut dengan sisi. Nah, sisinya ini bentuk apa? Persegi 4 atau segi 4 ya, atau persegi saja. Sisinya segi 4, sisi segi 4, alas tutup segi 4 dan alasnya juga segi 4. Semuanya segi 4. Kalau ini kita buka, maka dia juga punya yang namanya jaring. Ya, saya juga punya lagi
Apakah ini? Bentuk apa ini? Betul sekali, ini bentuk balok. Nah, jangan terbalik ya. Uli Nabila Solihah. Nabila sering kebalik ya, tapi sekarang udah hebat. Ini bentuk balok. Balok ini punya apa coba? Ini sisi sebelah kanan dan sisi sebelah kiri dia berbentuk persegi ya. Sisi kanan dan sisi kiri berbentuk persegi. Sisi atas, sisi bawah, depan, belakang itu bentuknya persegi panjang. Jadi kalau dia dibuka maka dia akan memiliki jaring-jaring juga. Nah, sekarang kita pindah ke balok terlebih dahulu ya. Kubus ya. Jaring-jaring. Ustazah Atin lama gambarnya ya, nggak bisa Ustazah. Nah, kalau kita perhatikan seperti inilah jaring-jaring kubus. Ustazah Atin nggak mau gambar ya, tapi seperti ini ya gambar jaring-jaring kubus. Paham ya? Tuh, jaring-jaring kubus teman-teman juga sudah belajar di sekolah. Ustazah hanya mengulang. Ini pelajaran di kelas 5 ya, jaring-jaring kubus. Nah, yang namanya luas permukaan itu adalah menghitung luas dari setiap sisinya ini. 1, 2, 3, ada berapa sisi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tuh 2, 3, 4, 5, 6. Nah, berarti si balok ini, si kubus ini punya 6 sisi. Paham ya? Si balok, si kubus punya 6 sisi. Oke, paham? Ya, sekarang si balok. Si balok tadi ya, yang saya contohkan dengan tupperware tadi. Si balok itu punya apa sisinya? Sisi kanan dan sisi kirinya berbentuk persegi. Sisi atas, sisi bawah, sisi samping depan, samping belakang itu berbentuk persegi panjang. Oke, paham ya? Berarti luas permukaannya apa? Ya ini, menghitung seluruh sisinya ini, luas seluruh sisinya. Nanti kita coret-coret ya. Kita coret-coret. Sekarang saya menunjukkan apa sih luas permukaan itu? Luas permukaan itu adalah menghitung luas seluruh sisinya. Seperti itu. Berarti balok punya berapa sisi panjang? 1, 2, 3, 4. Ada 4 sisi persegi panjang. Tuh 2, 3, 4. Dan ada 2 persegi. Oke, jaring dari tabung ya. Jadi kalau selimutnya kita buka, bentuknya adalah persegi panjang. Terus kalau tutupnya dan alasnya itu berbentuk lingkaran, maka kenapa si tabung punya tutup dan alas yang berbentuk lingkaran? Tuh kalau kita buka jaring-jaringnya seperti itu. Oke, paham ya? Ya, hanya 3 ini dulu yang akan kita bahas. Berarti kalau luas permukaannya apa tuh untuk lingkaran, untuk tabung? Sama. Ya, yang namanya luas permukaan tuh menghitung selimutnya dan juga luas selimutnya dan juga menghitung 2 lingkaran yang atas dan yang bawah. Paham ya? Oke, kita lanjut ke tadi itu yang pertama adalah bangun kubus. Nah, bangun kubus, ini anggaplah kubus ya teman-teman ya. Ustazah Atin nggak seberapa bisa menggambar. Ini kita anggap kubus. Kubus nggak punya kaki ya, seperti ini. Nah, sisi kubusnya ini berbentuk apa teman-teman? Anandaku yang solihah. Sisi kubusnya ini bentuk persegi. Nah, dia punya bentuk persegi. Apa sih rumus luas persegi itu? Ayo, siapa yang masih ingat rumus luas persegi? Ya, sisi kali sisi, atau biasa kita sebut dengan sisi kuadrat. Nah, sekarang si kubus ini ya, kubus ini kalau kita buka, dia sebenarnya punya berapa sisi? Kita buka ya. Seperti ini kan jaring-jaring kubus tadi punya berapa sisi? Ini alasnya, ini tutupnya. Nah, berapa sisi kah dia? 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Dia punya 6 sisi. Berarti
luas permukaannya adalah 6 dikali dengan sisi kuadrat. Mudah bukan? Ya, sangat mudah ya. Ini yang disebut dengan luas permukaan dari kubus. Paham ya? Insya Allah paham. Oke, sekarang kita lanjut ke balok ya. Nah, balok kemarin ya, Ustazah Atin tidak bisa membuat gambar balok, jadi anggap saja ini seperti balok ya. Salah. Nah, ya beginilah ya kurang lebih ya baloknya ya, walaupun baloknya miring nggak apa-apa. Nah, kita kemarin di sekolahan sudah belajar yang namanya luas permukaan balok adalah 2 dikali panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi. Ini sudah kita pelajari ya bagaimana solusinya kemarin. Insya Allah masih ingat ya. Ya, ini adalah luas permukaan dari balok ya. Kalau volumenya tetap panjang kali lebar kali tinggi. Volume kubus juga tetap, yaitu rusuk sisi kali sisi kali sisi atau sisi pangkat 3. Paham ya? Ini adalah luas permukaan dari kubus dan balok. Oke, yang ketiga adalah luas permukaan dari tabung. Kemarin teman-teman sudah banyak yang bisa ya. Tapi kemarin kita belajar luas permukaan 2 bangun gabungan atau luas permukaan gabungan. Nah, ini adalah tabung ya. Tabung ini kalau kita buka dia punya 2 lingkaran dan selimutnya berbentuk persegi panjang ya. Jadi kalau dia luas permukaannya apa jadinya? Dia alasnya ya. Alasnya bentuk apa? Alas dan tutupnya yaitu berbentuk lingkaran. Berarti 2 dikali luas alas dikali dengan selimut tabung. Nah, sekarang sini 2-nya tetap kita tulis. Luas alasnya bentuk apa? Lingkaran. Apa sih rumus lingkaran? Masih ingat? Yaitu pi dikali R kuadrat. Paham ya? Kemudian rumus selimut tabung. Apa itu rumus selimut tabung? Ustazah kasih bocoran nih selimut tabung ya. Langsung saja Ustazah kasih 2 dikali pi kali R dikali tinggi. Ini adalah rumus luas tabung. Supaya kita mudah menghitungnya nanti diginiin aja dulu. Nah, seperti ini. Paham ya? Jadi ini adalah rumus luas permukaan dari tabung. Itu ya. Jadi rumusnya adalah luas permukaannya adalah 2 dikali luas alas dikali selimut tabung. Oke, paham? 2-nya dari mana? Alasnya, alas dan tutup. Itu 2 ya. 2 dikali luas alas dikali dengan selimut tabung. Luas alasnya apa? Bentuk lingkaran. Maka dia rumusnya rumus lingkaran. Luas tabungnya apa? Luas selimutnya apa? Luas selimutnya. Nih, luas selimutnya itu meskipun dia bentuknya persegi panjang ya, luas selimut tabung, tapi memiliki rumus lain. Rumusnya itu sebenarnya keliling alas dikali tinggi. Alasnya kan lingkaran. Tuh, lingkaran. Alasnya, alas dan tutup dikali dengan tingginya. Itu asal mulanya ya. Asal mula dari selimut tabung. Tapi untuk memudahkannya, rumus selimut tabung, nih rumusnya 2 dikali pi dikali R dikali tinggi. Nggak usah dipikirkan asal-muasalnya, yang penting tahu 2 dikali pi dikali R dikali tinggi. Oke, paham ya? Ya, itu tadi ya. Ada 3 luas permukaan yang sudah kita pelajari. Yang pertama adalah kubus. Ya, luas permukaannya apa tadi? Kubus. Kubus punya 6 sisi, berarti 6 dikali sisinya bentuk apa? Persegi. Jadi luas persegi itu apa? Sisi kuadrat.
kuadrat. Oke, paham ya? Yang kedua yaitu balok. Oke, balok. Balok ini sudah kita pelajari di sekolah ya. Insya Allah teman-teman sudah paham. Apa sih luas permukaan balok? Yaitu adalah 2 dikali panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi. So ini teman-teman sudah hafal ya kalau yang balok ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah tabung. Kita 3 ini dulu ya. Apa tadi luas permukaan tabung? Yaitu 2 dikali luas alas dikali dengan luas selimut tabung. Luas alasnya ini apa? 2. Luas alasnya apa? Lingkaran. Berarti apa sih rumus lingkaran? Yaitu pi dikali jari-jari kuadrat. Kemudian luas selimut tabung. Luas selimut tabung itu apa? Keliling dari luas alas dan tutup. Berarti ada 2. Alasnya ada 2 kan? Kelilingnya apa nih? Lingkaran ya. Berarti pi r terus dikali dengan tinggi tabung. Oke, paham ya sampai sini ya? Insya Allah paham. Ya, kita bisa lanjut ke contoh atau ke soal. Oke, selamat memahami. Yang tidak paham boleh ditanyakan ya. Nih, ada nih contohnya nih. Luas permukaan bangun di samping. Kita lihat bangun apakah di samping? Yaitu bangun kubus atau balok. Tentu bangun kubus. Ini diketahui ya. Ukurannya adalah 16 cm. Nah, kita mulai menghitungnya. Untuk bangun kubus tadi itu apa sih luas permukaan bangun kubus? Nah, luas permukaan bangun kubus itu adalah apa tadi? Kubus punya apa? Kubus punya sisi. Sisinya berapa jumlahnya? Ada 6. Sisinya bentuk apa? Persegi. Apa sih luas persegi itu? Yaitu sisi kali sisi atau sisi kuadrat. Paham ya? 6. Sisinya tadi ukurannya berapa? 16 dikuadratkan. Sama dengan 6 dikali namanya 16 kuadrat artinya 16 dikali 16. Bukan 16 kali 2 ya. Tapi 16 dikali 16. Nah, yang ini terserah teman-teman mau menghitung menggunakan susun ke bawah atau menggunakan kotak ya. Terserah teman-teman mana yang mudahnya, sama saja hasilnya. Ini akan menghasilkan 256. Oke. Setelah itu baru dikali dengan 6, maka akan menghasilkan 1536. Paham ya? Nah, ini adalah luas dari permukaan balok yang memiliki ukurannya panjang sisinya tadi 16, panjang rusuknya. Paham? Insyaallah paham ya untuk luas permukaan balok. Nah, ini adalah contoh untuk luas permukaan bangun balok. Nih, contohnya luas permukaan bangun balok adalah nih bangun baloknya ya. Diketahui panjangnya 35, lebarnya 10 dan tingginya 18. Oke. Diketahui berapa tadi? Panjangnya 35, lebarnya 10 dan luas tingginya 18. Oke. Ya, kita mulai kerjakan ya. Ya, apa masih ingat tadi rumus luas permukaan balok? Luas permukaan baloknya yang diketahui panjangnya tadi adalah 35, lebarnya adalah 10 dan tingginya adalah 18. Nggak fokus ya? Kemudian yang ditanya adalah luas permukaannya ya. Kemudian jawab. Apa tadi rumus permukaan balok? Yaitu 2 dikali panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah
panjang kali lebar kali tinggi ya. Paham ya? 2, panjangnya berapa? 35. Yang ini kayaknya udah dijelaskan ya di sekolah ya. Panjangnya 35 dikali tingginya 18 ditambah lebarnya 10 dikali 18. Oke, kita hitung ya. 2, 35 dikali 10 perkalian 0, maka tinggal menambahkan angka 0. Tambah, nih kali ini maksudnya ya. 35 dikali 18. Nah, ini mau pakai susun ke bawah atau mau pakai tabel, silahkan ya. Ustazah hitung. Itu menghasilkan 630. Ditambah nih perkalian 0, maka tinggal menambahkan 0 yang diperlukan, 180. Oke. 2 dikali. Kita jumlahkan dulu yang ini. Jumlahnya 350 ditambah 630. 980 ditambah 180. 1160. 1000 ya. Oke, dikali 2 maka menghasilkan 0 kali 2, 0, 2 kali 6, 12, simpan 1, 2 kali 1, 2 tambah 1, 3, 2 kali 1 sama dengan 2. Oke. Ketemulah luas permukaan dari si balok tadi. Paham ya? Insya Allah paham. 2 ini dulu yang Ustazah sampaikan. Nanti di pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang luas permukaan bangun gabungan. Oke? Di hari Senin kita ketemu lagi ya. Oke, tadi ya penjelasan tentang luas permukaan bangun kubus dan luas permukaan bangun balok. 2 itu dulu ya. Untuk minggu depan kita akan membahas tentang luas bangun gabungan, yaitu balok dan kubus. Selanjutnya lagi akan kita bahas dengan luas dari bangun tabung, luas permukaan bangun tabung ya. Tetap semangat belajar via online-nya, jangan patah semangat ya. Tetap menjaga kesehatan, tetap jaga kebersihan, baik kebersihan diri ataupun kebersihan lingkungan. Sering-sering cuci tangan, sering-sering berwudu ya, dan jangan lupa tunaikan sholat tahajud dan sholat sunnah duhanya ya. Ustazah lihat di KHS sholat tahajudnya hanya beberapa orang yang masih melaksanakan. Semoga beberapa orangnya itu bisa menulari bukan ya, bisa membuat teman-teman yang lainnya juga ikut sholat tahajud kita ya, sholat tahajud juga ya. Kita berdoa kepada Allah semoga kita dilindungi dari wabah ini dan kita sehat saja, keluarga kita juga sehat dan semuanya sehat, tidak dalam keadaan yang diinginkan dan semuanya kembali seperti sedia kala ya. Wabahnya cepat berlalu dan kita bisa sekolah kembali. Tentu kangen ya sama teman-temannya ya. Ya insya Allah kita akan berjumpa lagi nanti di waktu yang sudah ditentukan ya. Ustazah tetap semangat ya, semangat dan terus menjaga kesehatan ya. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.